patternnya Indonesia, pakemnya Indonesia. Jadi kita bawa itu terus kemana-mana sampai kapanpun itu tetap Indonesia. Orang Indonesia tahu nggak sih tato Indonesia itu ada, tato Nusantara itu ada gitu. Oke. Orang Indonesia tahu nggak sih itu adalah akar budayanya, asal muasal tato di dunia tuh terbentuk. Orang zaman dulu ternyata mengobati dirinya dengan cara ditato. Lagi di YouTube channel Going Story ya, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ada Mbak Dea Vandari. Tapi sebelum itu kita mainkan dulu ya tagline kita ya Mbak Dea ya, Pak Akbar ya. Gung Liwang Liwung, kok Liwang Liwung sih? Gung Story, Gung Liwang Liwung, Oke, begitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, wow, backsoundnya alami ya saya gitu. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Dea Vandari, sudah hadir di sini, dan begitu juga dengan Pak Akbar sudah hadir di sini, dan ada 1.500 peserta yang juga menonton di hari ini ya. Benar ya, suaranya sangat ramai ya begitu. Dan Mbak Dea Vandari ini adalah seorang seniman ya, bisa saya katakan seniman. Boleh. Karena kalau misalnya kita cek di sosmednya beliau ini lebih ke menari ya, lebih ke penari dan beberapa proyek-proyek lainnya, tapi lebih bisa kita simpulkan beliau adalah seorang seniman. Seniman apa aja ya, itu nanti akan kita bahas ya Mbak Dea ya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu deh Mbak Dea. Mulai dari mana ya? Mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Enaknya dari mana ya? Dari atas apa lo salah ya? Atas, kanan, kiri, bawah. Oke, mulai mungkin Mbak Dea kesibukannya apa? Oke. Dan Mbak Dea adalah ingin dikenal sebagai seorang apa gitu? Enaknya sih biasanya aku dipanggilnya Dea Vandari atau dipanggil nama aja Dea gitu ya. Nah, pakai Mbak. Pakai Mbak gitu. Oke. Ada juga manggil kakak sih, tapi ya selalu gitu ya. Gitu. Tapi paling enggak ya hanya ini aja sih buat intermezzo aja ya gitu. Ya nama saya Dea Vandari. Saya biasa dipanggil Dea. Ini backsoundnya lumayan loh. Backsound keren ya. Backsoundnya biar pas Mbak menangkan itu biar tetap deng gitu kan. Nah, tapi kurang pas. Tapi nggak apa-apa Mbak. Tiba-tiba pas Kita lihat tak edit dong. Oke, boleh. Cutrut gitu loh. Ada petir-petirnya. Terus lanjut ya. Loh, sampai mana tadi? Nah, nama gue Dea Vandari. Gue bisa dipanggil Dea. Terus aktivitas saya ya saya sebagai pelaku seni, dan saya aktif di bidang kesenian ya. Mas Akbar juga mungkin tahu, Mbaknya juga tahu, dan juga ada beberapa konsep-konsep saya masuk di bidang dunia konseptor. Gitu. Oke, boleh dijelasin nggak Mbak dunia konseptor yang seperti apa gitu loh, dan proyek-proyek yang kayak gimana nih Mbak kayak gitu, mengkonsepkan apa? Kalau di dunia konseptor, kebetulan saya punya naungan yang disebut dengan DF konseptual. Nah, di situ adalah konsep-konsep yang di bidangnya beragam sebenarnya. Jadi, at least core-nya sebenarnya dipertunjukkan, tapi ada beberapa bidang yang saya bisa naungin konseptual di bidang periklanan, di bidang digital marketingnya juga bisa, di bidang bisnisnya juga sebenarnya ada gitu. Pasti ada lah ya. Jadi ada konsultan juga. Jadi banyak hal sebenarnya. Sesuatu hal yang berbentuk konsep itu insya Allah ada jalurnya. Nah, jadi poinnya kalau ditanya ya konseptor memang agak unik ya ini, maksudnya jarang orang tahu gitu kan. Memang saya pengen bikin bukan jadi follower apa bidang profesi, justru profesi yang belum ada itu yang saya munculkan. Oke, makanya saya juga baru dengar.
saya sebagai seorang konseptor seperti ini. Iya. Dan ya makanya kadang-kadang gini, konseptor tuh bagaimana sih gitu, bidangnya apa aja sih gitu kan, jadi banyak pertanyaan. Dan bahkan justru malah orang-orang yang istilahnya punya keinginan itu harus berkonsultasi dulu, harus membuat brainstorming dulu, terus ada beberapa hal yang emang harus diwujudin itu bersama konseptor. Iya. Berarti yang konsep ide-ide lah, ide-ide. Kalau bisa aku simpulkan, lembaga yang Mbak Dea buat ini bisa menampung para konsultan, bisa menampung para pekerja-pekerja kreatif, ya, yang terlibat dalam sebuah bidang konseptor. Jadi yang konsep yang dihadirkan pun juga dari berbagai sisi ya, Mbak ya. Iya. Betul. Jadi memang katakanlah gini loh, ada event organizer ini, saya ngomong pertunjukan ya. Satu sisi event organizer ini biasanya mereka itu belum punya ide. Jadi kalau ketika dia mau punya ide pun macam-macam banyak, tapi belum bisa mengerucut. Nah, ketika ide-ide ini banyak, semakin banyak, tapi saya yang bisa memberikan benang merahnya untuk memunculkan secara efisien. Nah, ya sebagai konsultan lah. Tapi ketika memang sudah dapat nih, proyeknya begini, udah pelaksanaannya tetap saya balikan ke mereka sebagai pelaksana. Nah, saya sebagai konsultannya, konseptor lagi, balik lagi. Tapi ide dasarnya mereka sudah ada sebenarnya. Tapi bingung, masih bingung gitu katakanlah seperti itu. Nah, kalau di bidang ya spesialisasinya memang saya ke pertunjukan, tapi tidak menutup kemungkinan kemarin itu udah mulai merambah ke beberapa bidang nih, beberapa lini yang menjadi kok lucu ya gitu. Peluang ini bagus gitu loh, dan ini next time mungkin akan bisa berkembang, apalagi di zaman digitalisasi, di zaman udah modern kayak gini, butuh banyak inspiratif ya, inspirasi baru, terus udah gitu, apalagi anak-anak muda udah mulai kreativitasnya menggeliat luar biasa gitu kan, udah nggak karuan nih influence-nya dari luar negeri, dari dalam negeri, yang lokal, yang memang udah pakem, yang udah patternnya gitu. Nah, tapi paling enggak di sinilah saya hadir berusaha untuk bisa mengerucutkan ide-ide tersebut untuk bisa diwujudkan dan berwujud gitu loh. Diwujudkan dan berwujud dalam bentuk benang merah si konsep itu tadi. Iya, betul. Dalam hal konsep ya gitu. Oke, udah berjalan berapa lama, Mbak? Sebenarnya keluarnya DF konseptual itu udah mulai ada. Jadi dari tahun 2015. Akhir tahun ya, akhir mau ke 2016 awal. Tapi awalnya dulu di dunia fotografi. Jadi maksudnya gini, konseptual di bidang fotografi. Entah itu produk, entah itu model, entah itu ya kayak misalnya orang mau bikin film, mau bikin apa kan ada storyboardnya. Nah, konsep-konsep inilah yang bisa jadi dasar supaya kita mengembangkan ke pertunjukan, ke produk gitu. Jadi dari sini justru dari proses ini istilah katanya orang kan ada BTS nih. Kalau BTS tuh berarti kan ada peluang di dalamnya gitu loh, yang bisa dikembangkan gitu. Nah, itulah poin utamanya. Saya berusaha untuk bisa kayaknya seru nih gitu. Dari fotografi menjadi videografi, menjadi sebuah pertunjukan, bahkan mungkin ya itu tadi bisa jadi film, bisa jadi konten gitu kan. Zaman sekarang udah luas ya. Zaman sekarang bahkan semuanya pun jadi bisa di konten. Udah banyak hal yang bisa diolah lah gitu. Dan termasuk juga kalau soal menari nih Mbak, kita singgung menari ya gitu. Karena kemarin itu Mbak Dea ini habis dari Dubai loh teman-teman ya. Habis dari Dubai membawa nama Indonesia, ya kan? Iya. Ke Burj Khalifa, saya gitu. Burj Khalifa. Iya Dubai. Ada. Sampingnya lampu merah depan Pak. Kalau maju City. Cuma di Yang biasa ada gantungan kuncinya loh Pak. Kalau kita taunya gantungan kunci Iya, kalau lihat Dubai pasti ada Aku taunya Burj Khalifa itu tahu nggak dari mana? Dari film Mission Impossible. Nah, iya itu. Iya kan? Aku lihat dia manjat-manjat di situ. Tapi Mbak nggak manjat Burj Khalifa ya? Ini merambat. Oke. Itu membawa nama Indonesia loh Mbak. Saya sebagai anak muda yang tidak bisa menari turut bangga begitu ya. Karena tapi TikTok kan nari kan?
Ayo, tapi ayo. tapi Gerakan. gimana ya juga sih ya. Iya. Itu gimana Mbak proses perjalanannya, bahkan Mbak memulai menari ini dari mana? Karena tadi pas kita ngobrol-ngobrol di belakang ya pemirsa nggak tuh ya kan? Netizen ya, atau sobat Google Story atau apalah begitu ya. Tadi kita ngobrol di belakang itu, ternyata Mbak Dea ini awalnya bukan dari menari ya Mbak. Mulai dari menyanyi dulu, walaupun keluarga Mbak Dea ini memang sudah basically menari ya. Ada Mbak Lirina juga, ada penari-penari tradisional, bahkan modern, dan semuanya penari deh pokoknya ya. Perjalanannya seperti apa Mbak? Bahkan sampai ke Dubai, mulai dari tahun berapa dan lain-lain? Sebenarnya sih, at least saya menari sendiri itu dari tahun 2010 ke 11. Saya masih SMP lah gitu ya. Gitu. Belum ngerti apa. Itu masih kuliah sebenarnya, dan kuliah saya nggak nyambung ya Pak ya. Mbak kuliahnya apa sih BTW? Pertanian. Oh iya? Itu dibahas nanti aja, jangan bahas ini. Pertanian ya Mbak? Saya Wow. lulusan pertanian, tapi emang posisinya saya mendapatkan passion pada saat saya kuliah gitu. Jadi memang di tahun itu saya beberapa bidang saya coba. Tapi dicobanya bukan berarti saya gambling gitu, gambling asal ikut gitu. Setengah jadi enggak gitu. Ada wujudnya semua. Maksudnya oke, orang dulu lomba berprestasi gitu. Kalau bagi saya lomba itu bukan prestasi. Kalau di zaman sekarang itu katakanlah masyarakat tuh menyukai itu adalah apresiasi. Itulah reward sebagai prestasi. Wujud dari kesukaan hal tersebut ya Mbak ya. Ikutlah lomba atau ikut. Iya, tapi aku nggak ikut lomba. Oke. Aku di situ justru malah aku tidak pernah ikut lomba ya. Tidak pernah ikut sanggar, itu tidak pernah. Tapi aku ikut ada satu lembaga yang menarik aku untuk bisa beraktivitas di bidang tersebut. Bukan. Lembaganya itu yayasan sebenarnya, tapi yayasan tersebut di bidang karnaval. Di mana nih, di Solo ya? Di Solo ya. Posisinya memang pada saat waktu itu aktif di bidang tersebut, di karnaval, dengan beberapa konsep-konsep karnaval. Justru dari situ saya belajar gimana caranya untuk bisa memunculkan ide kreativitas saya, nggak berhenti di situ aja. Tapi bidang saya tetap bisa saya ulik nih, bisa saya eksplor. Bidang apa nih maksudnya? Bidang pertaniannya? Bukan pertanian. Di dalam pertanian banyak pelajaran nih gitu loh di dalamnya kan. Nah, justru itu dari sisi kemasyarakatannya, dari sisi komunikasinya, dari sisi bisnisnya ada juga sih Pak. Betul. Terus dari sisi psikologinya juga ada. Nah, dari situ. Jadi yang nyambung di pertanian mungkin Dewi Srinya ya? Oh, bener banget, itu jadi inspirasi saya. Nggak, terus abis itu ya udah terjun di situ di bidang tersebut. Lama kelamaan jadi banyak banyak inspirasi baru. Jadi desain, gimana caranya menari, gimana caranya desain, gimana cara make up gitu. Jadi kalau bisa aku simpulkan, Mbak sebenarnya menemukan passion itu benar-benar pada saat di yayasan tersebut ya, dan pada saat ikut karnaval itu. Dan baru di situ menemukan di karnaval itu, makanya di situ Mbak menemukan ini yang saya cari. Ya maksudnya magnetnya sebenarnya di situ. Cuman kok dari situ malah kemana-mana gitu. Nah, poinnya diminta untuk ngajar awalnya. Oke, ngajar keliling kota. Hampir setiap bulan saya pindah kota. Karnaval. Ngajarin. Direkturnya tuh ya? Instruktur namanya. Kita sebutnya instruktur. Jadi sekali ngajar itu minimal 300 orang. Pesertanya. Paling banyak itu karnaval yang sering tampil. Arah-arahan dengan konsep kostum-kostum yang berkilo-kiloan. Yang kalau dulu kan ada yang sintetis, ada yang bahan alam gitu. Nah, itu kita memperkenalkan ke anak-anak sekolah dari anak kecil sampai dewasa. Nah, berarti kan di situ saya ketemu banyak orang baru. Di situ mulai berani ngomong di depan umum gitu. Menceritakan tentang konsep kostum, konsep tarian, konsep apa segala macam. Dan kita di sana pengajarnya waktu itu ya ini intermezzo aja cuma 5 orang. Jadi kebayang aja, jumlahnya segitu banyak. 300 bagi 5 orang.
300 itu paling sedikit. Sedikit. Terbanyaknya 1.500-an lah gitu. Waktu itu di Jakarta sih. Maaf, bentar. Yang 5 orang ini pengajarnya ya. yang dan 1.500 ini pesertanya. Iya, Okay. muridnya gitu. Tapi itu karnaval workshop ya. Dalam artian cuman beberapa kali pertemuan. Jadi kita ya udah gimana caranya kita bikin seefisien mungkin randomisasinya, terus silabusnya lah katakanlah kayak gitu, dengan strategi-strategi supaya ini anak 12 kali pertemuan udah bisa jadi mandiri, udah bisa punya karya sendiri, menjadi kreator. Nah, disitulah saya terinspirasi. Oh, ternyata seorang kreator itu dihargai. Zaman dulu belum ada Instagram. Itu zaman belum berapa? ada Instagram. Tahun berapa, Mbak? 2010. 2010 itu. 2010 kan Instagram tahun berapa kan? Mas mungkin udah ada kali 2015-an. Iya kan? Mungkin dulu Facebook ya, Facebook yang paling up ya. Bahkan dulu ya HP ya belum ini ya. masih BB gitu kan. Ya udahlah. Nah, dari situlah lama-lama jadi kenal dengan instansi-instansi, dengan orang-orang kalangan-kalangan, pemerintahan juga, wartawan juga, media juga. Jadi mau nggak mau saya harus menjelaskan bagaimana karya ini dibawakan dan mewakili negara, mewakili kota, mewakili daerah, sampai ada yang kecamatan, kelurahan, semuanya kumpul jadi satu di situ. Nah, disitulah mulai itu punya banyak ide, Mas. Jadi mulai dapet lah core-core-nya gitu. Dan alhamdulillahnya dapet pengalaman, kesempatan juga untuk keluar negeri. Dari karnaval itu udah ke luar negeri gitu. Jadi berarti udah masuk China. Di Chengdu. Di Chengdu itu kita bawain Indonesia. Terus saya pernah ke Santa Paula di Macau. Di Macau itu juga mewakili bukan Indonesia, justru malah Asia Tenggara. Wow, tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Wow. Aku di Macau judi paling. Iya benar gitu. Online ya, Mbak. Jadinya online lagi. Saya hampir situ sih. Ya cuman pengen tahu doang kayak gitu. Seru, Mbak? Seru banget. Cuman jadinya makanya tapi nggak ngerti soalnya. Ya cuman lihat. Yang ngelihat banyak uang gitu bertebaran ya gitu aja. Ya terus abis itu lama-kelamaan jadi saya interesting mulai wah ternyata di luar negeri begini, ketemu dengan berbagai macam negara, sampai negara yang belum pernah saya ya mungkin di sekolah ya benua ini gitu kan. Udah kejelajah semua tuh, Mbak? Masing-masing benua? Bukan, maksudnya bertemu dengan orangnya. Karena kita perwakilan benua, jadi otomatis kan ketemu dengan orang-orang yang beda genre, beda pemikiran, beda idealisme. Bahkan ada yang misalnya karakternya orang yang biasanya kita senyum gitu terlihat baik ya gitu. Mereka enggak. Kalau kita senyum malah kita di... Itu negara mana, Mbak? Jerman. Oh, Jerman? Ya. Oh, berarti kalau kita senyum, aku mau ngajak berantem justru tidak mendiskualifikasi negara ya gitu. Mungkin tadi bisa ditiit gitu. Nggak ya, tapi maksudnya ada karakter-karakter tersebut gitu. Dan di situ saya belajar bertemu dengan banyak orang, diwawancarai dengan berbagai media dengan beda ini ya, karakter gitu kan. Ya, mau nggak mau harus bisa menjelaskan Indonesia seperti apa. Berarti ke setiap negara itu kita kerja sama terus sama KBRI negara di sana ya? Kementerian. Kementeriannya. Tidak hanya KBRI. Kalau KBRI kan biasanya kan kita mewakili ada pribadi, yayasan gitu doang kan ya. Kalau kementerian tuh lebih ke skup kenegaraan. Jadi kayak Kemenpar. Kalau dulu Kementerian Pariwisata aja. Kalau sekarang Kemenparekraf gitu kan. Terus ada Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Nah, lama-kelamaan kesini aku ngerasa udah aku sudah terbimbing di karnaval udah oke. Nah aku ngerasa pengen mandiri. Dari situ keluarlah pencetus dari beberapa teman sih, maksudnya satu tim gitu kita bikin namanya DF Konseptual, diambil dari nama saya pribadi karena memang untuk membranding sesuatu. Nah ini menjadi suatu pelajaran juga buat saya gitu loh. Oh ternyata membranding itu tuh seperti ini gitu. Walaupun saya awalnya belum pernah membranding sesuatu gitu kan, tapi saya belajar dengan membranding diri saya sendiri. Bisa nggak sih saya membranding diri gitu? Ternyata itu berguna
dan alhamdulillahnya membuka jalan-jalan yang memang tadinya saya nggak kepikiran jadi sebuah peluang gitu. Oke, jadi sekarang brandingnya seorang Mbak Dea Vandari ini adalah seorang konseptor ya? Iya, konseptor. Yang di dalam itu terdapat juga penarinya bukan juga. Bukan karnaval lagi berarti. Bukan. Nah, itu sudah ditinggalkan. Kadang-kadang orang masih kenalnya tuh itu gitu. Makanya ada yang mengenal saya sebagai di dunia tarik suara, ada yang kenal saya di bidang itu tadi karnaval, konseptual, ada yang tari gitu. Ya karena mungkin kan Mbak masih dikenal karnaval, si instruktur karnaval karena juga lumayan lama kan di sana di proses itu. Iya, proses itu lumayan, itu sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. 4 sampai 5 tahun, dan itu membuat saya juga awalnya saya nggak tertarik. Bener-bener nggak tertarik. Hanya saya pengen tahu, oh background di balik layar seperti apa. Nah, saya tuh belajarnya gini, dari belakang layar, tengah layar, depan layar. Tengah layar kayak gimana nih Mbak? Tengah layar itu menyatukan antara penampil dengan yang punya event. Jadi kan kita di tengah sebagai benang merahnya aja, sebagai penyambung lidah. Kalau di event organizer mungkin tahu liaison officer, LO, nah itulah tengah layar. Dan kalau penonton ya nonton ya gitu kan. Maksudnya kita umum semua bisa nonton gitu, tapi kita tidak bisa mempelajari dalamnya ini seperti apa sih gitu, dibedah lagi gitu loh. Oh ternyata ya luar biasa ya gitu, membuat saya jadi menambah ide-ide baru gitu. Oke nih keren juga nih gitu kan. Akhirnya jadi saya mempelajari juga gimana tata lighting, lampu seperti apa, tata panggung. Lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang event organizer, lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang berkecimpung di bidang entertain lah gitu, tapi juga kesenian. Karena setiap saya mau memunculkan karya, kalau di kesenimanan, saya pasti konsultasi dengan ahlinya. Jadi kayak maestro. Jadi saya temuin tuh orang-orangnya, saya datengin, saya tunjukin, ini saya punya karya ini. Menurut para sang maestro seperti apa? Nah itulah saya belajar. Kayak saya kuliah, saya ketemu sama dosen. Nah dosen pembimbing gitu lah ya. Tapi dosen pembimbing itu kan ya di bidang itu aja gitu. Tapi kan ini kan saya loncat bidang saya gitu. Jadi saya justru butuh dibimbing sama orang-orang yang ahli di bidangnya. Makanya saya datangin konsultasi. Nah terbentuklah konsep-konsep baru yang out of the box. Nah, out of the box inilah yang bisa menjual ternyata. Bukan secara hanya privilege-nya doang, sebagai ininya doang, value-nya doang, tapi ternyata justru malah mengangkat ide-ide kreatif tersebut jadi berkembang. Ya itu sih, amazing juga ya. Alhamdulillahnya dipermudah dengan proses-proses yang tidak mudah, tapi justru menjadi semakin terbuka, menarik gitu. Dari Dev konseptual ini udah ada berapa timnya Mbak? Kalau inti kita sebenarnya cuma 5 orang. Oh ya? Inti. Inti di sini bidangnya memang macam-macam. Editor untuk visual, entah itu video atau itu fotografi gitu ada. Terus di bidang kalau pertunjukan itu juga ada. Maksudnya kayak di balik layarnya kayak kostum, terus makeup, udah ada memang. Ya saya selalu kemana-mana bersama mereka gitu loh. Terus yang manajerial untuk AE, account eksekutif saya juga udah ada gitu. Jadi poinnya sebenarnya ya udah ini tinggal dirangkum karena ini sesuatu yang baru gitu kan. Orang belum banyak yang tahu. Orang taunya gini, Mbak sanggar mana? Jadi saya bukan sanggar gitu misalnya gitu. Nah, tapi ini justru malah meningkatkan saya untuk menggabungkan dengan teman-teman yang sudah spesialis di bidangnya. Jadi kadang-kadang saya punya penari misalnya, ini sampel aja di penari. Saya punya penarinya ini udah S2 lah istilahnya di bidangnya gitu. Ya bidang tari. Mereka ikut kita. Tapi secara itu tadi part time freelance atau segala macam gitu. Sama dengan halnya dengan bidang animasi juga ada kita. Karena kan kita juga bergelut di bidang visual ya, gitu. Kadang iklan, kadang juga ada beberapa poin-poin lah yang memang bisa kita ambil gitu. Ya macam-macam sih.
ada beberapa yang bisa dipanggil. Orang mewakili ini aja instansi pemerintah atau di luar negeri? Ada yang instansi, ada yang itu tadi ya kelompok, kelompok, ada yang pribadi. Nah yang kemarin itu yang pribadi. Itu di luar dari DF konseptual. Jadi saya mau bawa nama ya udah. Nah itulah PR-nya sebenarnya, branding nama pribadi sama branding nama itu DF konseptual itu gitu. Nah itu menjadi PR gitu. Kalau secara pribadi apa dikenalnya? Masih tadi menari tadi. Iya, pertunjukan gitu. Tapi ketika saya keluar, pasti kan orang mengira saya jadi modelnya gitu kan. Padahal misalnya di konsep yang saya bawa sendiri, ini konseptor dan timnya itu tim saya pribadi gitu. Kadang-kadang kan ada yang enggak seperti itu gitu kan. Ada yang memang dia di-hire hanya sebagai talent gitu kan. Tapi sebenarnya ada grupnya, timnya gitu kira-kira. Oke, berarti Qatar mana? Dubai. Iya di Dubai. Itu kalau di Dubai kemarin gitu. Jadi mewakili apa, menyampaikan apa, dan visi apa? Mewakili atas nama pribadi. Jadi saya diminta memang ada 14 penampil talented di Indonesia yang diajukan untuk membawakan nama Indonesia di sana. Di event di Expo 2020, Dubai Expo 2020. Dan kebetulan posisi saya memang pas lagi bisa untuk berangkat gitu kan, dengan portion apa sih yang bisa dibawa, karya apa, kreativitas apa yang bisa dibawa. Dan saya kemarin membawakan ya nyinden, tarian, dan ada nyanyi juga. Jadi macam-macam campur. Aku penasaran dia nyinden gimana. Coba nanti dengerin ya. Iya. Kalau nari kan kita udah bisa lihat ya di Instagramnya begitu ya. Liak-liuk tubuhnya seperti apa. Kalau nyinden aku belum. Ada kok di Instagram. Ada di Instagram juga, Mbak. Kalau nari itu anak-anak sekarang banyak nggak sih yang minatnya ke sana itu? Sebenarnya banyak banget lah. Masih banyak ya? Sangat banyak. Cewek apa cowok? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi makin kesini justru malah, perbedaannya gini. Kalau zaman sekarang justru banyak pilihan. Maksudnya banyak pilihan gini. Ada yang modern, ada yang tradisi, ada yang kontemporer. Jadi ada yang perpaduan, ada yang kreasi. Nah jadi macam-macam udah misalkan kayak gado-gado, digado-gadoin pun ada gitu, dicampur adukin pun ada gitu. Dan bahkan kadang dengan sistem seperti itu anak-anak zaman sekarang makin tertarik, gitu. Makin dicampur-campur. Dia ambil di mana? Aku apa yang gado-gado atau yang gado-gado menggado-gadokan tadi? Iya, bisa digado, bisa digado kan, bisa tunggal maksudnya. Bisa di kontemporer, bisa di kreasi. Tapi saya lebih senang itu untuk mengkreasikan. Tapi ketika memang ada peluang untuk bisa membuat yang baru, membaru ya, bukan jadi follower tapi jadi trendsetter. Ini yang memang agak PR gitu. Orang kadang banyak nggak tahu. Tapi bagaimana tradisi ini tetap terjaga untuk ke masa depan, untuk regenerasi. Tapi dengan konsep yang baru. Tapi pakemnya tetap. Kan nggak mudah kan? Ya, gabungin. Nah, itu ada salah satu karya saya di Glow In Nusantara. Nah, Glow In Nusantara itu karya perpaduan. Mungkin cek aja kali ya di YouTube juga nih ada. Cek sekarang juga ya. Nanti ditampilin aja kan misalnya. Itu ada Glow In Nusantara. Jadi tarian, musik, dan juga motif Nusantara yang ditempel di badan, di body, dan di kostum, karena itu semuanya asli. Maksudnya asli dalam artian patternnya Indonesia, pakemnya Indonesia. Jadi kita bawa itu terus kemana-mana sampai kapanpun itu tetap Indonesia, nggak akan berubah gitu loh. Jadi tujuan Mbak untuk bikin itu supaya yang udah rame sebanyak ini tuh tidak lari ya, balik lagi, justru malah balik lagi ke core awal. Jadi kita kan kayak pohon. Nah ini pertanyaan saya keluar ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngeluarin sesuatu, pohon itu bisa tinggi, tapi kan pasti dari akar. Ada akarnya. Nah ketika akar ini istilahnya udah mati, ya atas ya tetap
pasti mati gitu. Tapi kalau akarnya masih ada, batangnya, daunnya, mau dia semekar apa, pasti bisa berkembang. Itu filosofisnya lah. Berarti semakin kuat akarnya. Jadi intinya pada saat kita semakin cinta budaya kita, justru kreativitas kita yang lain pun juga bisa dikembangkan. Betul. Asal jangan kehilangan jati diri, begitu ya. Langsung dapat quote. Langsung dapat quote. Apa yang paling menarik dari budaya Indonesia ini untuk bisa menginspirasi hasil-hasil kreasi atau konsep-konsep? Dan yang paling yang paling banyak dieksplorasi apa? Sisi mananya? Sisi motif Nusantara. Kalau menurutku motif Nusantara. Kenapa gitu? Motif motif dalam artian ya seperti batik yang terlihat visual atau motif kayak kreasi dan ciri khas yang tidak tervisualisasikan bahkan. Ada dua. Nah ini dia nih yang lucu ya, maksudnya motif itu kan sebenarnya ya kita tahu ada beberapa motif yang bisa kita lihat di, mungkin kita kenalnya kain ya. Nah, orang mengenai motif itu banyak kain, batik, apa gitu. Ternyata memang tahunya motif pembunuhan. Itu dia dasar itu dasar motif itu lebih ke apa ya? Ternyata ada juga yang diaplikasiin di arsitektural. Di negara kita dan di negara di Indonesia. Ini kita ngomongin Indonesia. Oke. Nah, jadi nggak cuman motif-motif ini, katakanlah dari tiap suku, adat istiadat, dari tiap pulau, ada semua motifnya itu beragam. Dari mulai warnanya, dari mulai filosofinya, dari mulai artinya apa itu ada semua. Ya betul. Berarti ini akar. Itu akarnya. Iya, berarti kan ini akar. Nah, inilah yang menarik, yang menurut saya tertarik ya untuk bisa bedah semuanya itu. Oh ternyata dari sini. Kenapa orang Indonesia tuh beragam? Nah, itu tuh karena karakternya sendiri kan udah macam-macam. Berarti kan orang bisa mengeksplor apa yang pesan yang mau disampaikan melalui motif-motif itu yang akan diberikan kepada generasi selanjutnya gitu. Kayak misalnya kita gunainnya balik lagi ya, pasti pakainya ke sandang pangan. Motif itu tuh kan digunain di sandang. Ditampilkan di situ. Tampilkan. Di pangan juga ada sebenarnya. Jenis-jenis makanan. Taste-nya, rasanya. Kenapa orang daerah ini rasanya cenderung ke sini, asin, manis, makan asam gitu kan, pedes gitu. Nah itu dari perpaduan itu membentuk karakter pribadi seseorang. Jadi psikologinya masuk juga gitu. Nah jadi mulai dari situ saya ngerasa ini nih core-nya sebenarnya, pusatnya dan intinya ya di sini gitu. Di keragaman ini, keberagaman dari berbagai macam motif tadi. Makanya saya ngeluarin karya Glow in Nusantara itu. Glow in Nusantara. Iya. Filosofisnya gitu ya Mbak. Iya. Oke, tapi kalau untuk di negara-negara luar gitu Mbak, yang mereka tertarik dari Indonesia itu apa sih Mbak? Di Indonesia itu rempahnya ya. Itu. Emang iya jelas mas. Masih VOC. Nggak VOC lagi, sekarang udah macam-macam justru malah. Iya. Bisa jadi itu. Masih tertanam lah gitu. Karena nah itu tadi balik lagi. Yang nggak ada di negaranya pasti kan nyari di negara lain gitu. Misalnya yang nggak ada di tempatnya pasti nyari di tempat lain. Nah Indonesia itu kan ini ya kayak kita ngomong kayak apa sih, kayaknya apa sih gitu ya, sumber daya alamnya, ya sumber daya manusianya, ya semuanya kekayaannya ada sebenarnya, ini tinggal pengolahannya gitu. Ya balik lagi dengan potensial-potensial yang ada, bagaimana kita berusaha untuk bisa memberikan sentuhan konsep di dalam itulah. Menarik konsepnya. Tapi baik di Jakarta ini ya, lihat dari desain kantor, jalan, betul. Terus ya apapun lah bangunan ya. Itu sebenarnya mereka ngambil nggak sih
dari value-value yang ada di Nusantara itu atau enggak? Menurut dia? Untuk saat ini ya? Iya. Untuk saat ini ya? Saat ini lah, benar. Iya. Nggak, soalnya yang beberapa masa kesini semakin banyak teknologi, semakin banyak orang mempermudah untuk menggunakan motif gitu. Nah, itu sudah terpakai. Tapi memang rata-rata yang orang awam tahu gitu. Tapi orang yang istilahnya yang belum tereksplor banyak banget sebenarnya. Katakanlah nih misalnya aja ya. Orang Indonesia tahu nggak sih tato Indonesia itu ada, tato Nusantara itu ada gitu. Oke. Orang Indonesia tahu nggak sih itu adalah akar budayanya, asal muasal tato di dunia tuh terbentuk. Di daerah mana? Dan itu di pedalaman. Oh, aku dan itu Kalimantan ada Kalimantan masih nomor kesekian Oh ya? di dunia.